10 dan 10 tersebut saya akan menjelaskan error detection dan correction. Jadi noise dari jenisnya. Nah, noise sendiri adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang ada dalam suatu sistem transmisi. Noise akan mengualitas sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya membentuk proses penerimaan dan penerimaan data. Noise terdiri dari ada dua jenis berdasarkan sebelumnya. Yang pertama ada internal noise, adalah noise yang ditampilkan oleh komponen dalam proses berkomunikasi itu sendiri. Internal noise terdiri dari tiga jenis, yaitu thermal noise, sound noise, electronic noise, dan parasitic noise. Nah, thermal noise disebut juga Johnson noise, adalah noise yang dihasilkan oleh delapan pembawa biasanya elektron di dalam sebuah protokol. Gampangnya itu perangkat thermal pembawa adalah sebuah sinyal yang sedang ditransmisikan dalam sebuah protokol. Thermal noise merupakan noise yang sudah terdeteksi. Dan selanjutnya ada shock noise, terjadi karena adanya tekanan potensial atau potensial barrier. Nah, shock noise umumnya muncul di perangkat atau komponen yang lebih aktif seperti dioda dan transistor, karena pada komponen tersebut memiliki sifat positif dan negatif atau yang juga disebut in junction. Yang selanjutnya ada trigger noise. Trigger noise adalah noise jenis noise yang terjadi pada rentang frekuensi di bawah 8 kHz. Nah, densitas daya spektral noise jenis ini akan semakin meningkat seiring dengan penurunan frekuensi. Yang selanjutnya untuk internal noise ada transient noise, adalah noise yang disebabkan oleh timbul pada saat transient pembawa kekuatan semikonductor, yaitu pada saat pembawa kekuatan melintasi keseimbangan yang dibandingkan dengan data tersebut. Transient noise ini sering disebut juga dengan high frequency noise. Yang selanjutnya adalah external noise. Noise ini disebabkan oleh dihasilkan dari muatan elektron sendiri. Noise ini bukan disebabkan oleh komponen atau rangkaian atau perangkat elektronik atau listrik. External noise terdiri dari atmospheric noise, industrial noise, dan extraterrestrial noise. Yang pertama ada atmospheric noise. Dan memang sendiri sudah jelas adalah noise yang disebabkan oleh gangguan yang berasal dari atmosfer bumi. Noise ini disebabkan oleh yang mengirimkan pada gangguan alam lainnya. Yang selanjutnya ada industrial noise, adalah noise yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri, seperti penggunaan motor elektrik, peralihan di mesin, dan lain sebagainya. Nah, industrial noise juga disebut sebagai man-made noise. Yang selanjutnya ada, nah selain dari jenis tadi, ada juga jenis noise lainnya. Seperti yang pertama ada diffusive noise, adalah noise yang memiliki frekuensi berupa pulsa atau durasi singkat dan terampil tinggi yang bersinyal. Noise ini disebabkan oleh sumber listrik, misalkan pencahayaan dan kelengkapan yang bermasalah. Diffusive noise dapat menyebabkan error pada data dan kemalaman dalam menerima data. Yang selanjutnya adalah convolution noise, adalah semua gangguan yang terjadi akibat beberapa sinyal yang tercampur di dalam sebuah sistem yang menyebabkan munculnya frekuensi yang atas sinyal yang asli. Frekuensi tersebut juga disebut produk interpolasi. Metode noise ini disebabkan oleh komponen bermacam penerima dan salah pasif. Yang selanjutnya adalah anti-white Gaussian noise, adalah noise yang pasti terjadi dalam gabungan gabungan atom, memiliki sifat-sifat seperti additif, white, dan Gaussian. Nah, seperti ini visualisasi noise dalam sebuah sinyal. Yang di atas ini adalah noise yang tanpa ada sinyal tanpa noise, di mana dapat kita lihat ada sinyalnya rapi dan tidak terdapat denyut atau wave yang bergeser secara tiba-tiba. Sedangkan di bawah ini adalah noise. Dapat dilihat bahwa sinyal ini lebih banyak memiliki ringan atau bunyi yang bergeser secara tiba-tiba. Jadi itu saja untuk noise. Selanjutnya akan dibahas oleh kawan-kawan saya.
bahwa nilai SNR dapat dipengaruhi oleh jarak, kondisi lingkungan, dan adanya hambatan fisik. Ketika jarak antara remaja dan balita semakin jauh atau ketika sedang melewati area non-linear offspring, nilai SNR cenderung menurun. Nah, penurunan SNR tersebut berdampak pada berkurangnya kualitas komunikasi, seperti meningkatkan nilai dan menurunnya keberhasilan pengiriman data. Studi ini menegaskan bahwa kestabilan komunikasi kabel sangat bergantung pada kemampuan menjaga SNR tetap stabil. Next. Temuan penelitian fiber optik. Penelitian jaringan fiber optik menunjukkan hubungan langsung antara SNR dan bit error rate atau BR. Pada backbone serta optik dengan pada SNR meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan membaca data oleh penerima yang berkaitan pada turunnya kualitas transmisi ketika SNR semakin tinggi. PR menjadi mudah, informasi dapat dikirim dengan sangat akurat dan sangat tinggi. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun fiber optik memiliki tingkat kerendahan rendah, gangguan kecil terhadap penurunan SNR berdampak buruk terhadap pertumbuhan jaringan. Next. Temuan penelitian pengelola sinyal audio dan pada penelitian mengenai pengelola sinyal audio, SNR digunakan untuk mengatur pembersihan noise menggunakan teknik proporsi. Audio yang memiliki SNR tinggi terdengar lebih jernih dan bebas gangguan dibandingkan